Selamat berjumpa kembali di channel Virtual Detox. Saat ini saya share atau berbagi apa yang saya sering lakukan dan kenapa. Juga meneruskan mengenai cara dan manfaat bernapas saat bermeditasi. Pada video kemarin, yaitu dengan judul cara dan manfaat bernapas saat meditasi, saya lanjutkan sekarang kenapa caranya seperti itu, terus kenapa manfaatnya seperti itu. Ini tentu menurut bukan menurut pengalaman saya, tapi logika dan logika dan realnya seperti itu ya. Kenapa harus bernapas pelan dari sebelumnya? Dan menyentuh hidung. Artinya kenapa harus bernapas pelan? Serta meniatkan diri udara itu menyentuh hidung. Kenapa harus dirasakan? Karena itu adalah sebuah cara untuk menghormati udara. Kok gitu? Iya, coba saja atau bayangkan saja kalau ada tamu yang datang. Kalau kita nggak rasakan atau mungkin ada salam atau sapa gitu, tamunya bagaimana ke yang datang ke rumah kita? Tentu tamunya agak ada pertanyaan atau mungkin nggak jadi ngasih duit gitu ya. Ya kalau ngasih duit, tapi kalau umpamanya tamunya yang lain bukan ngasih duit ya nggak masalah. Nah, umpama ya seperti itu ya. Nah, jadi kenapa juga harus pelan? Coba saja kalau umpamanya seandainya kita ada tamu bruk langsung masuk bruk gitu, banyak sekali yang tidak kita hitung. Kita kan selempongan ya, mana yang harus kita perhatikan. Makanya pelan-pelan lah. Jadi hidungnya seperti disempitkan sedikit, sehingga begitu disempitkan sedikit sesuai dengan yang kita atur, secara otomatis kita merasa ada sentuhan mepet gitu ya. Nah, semakin kita bisa merasakan udara itu menyentuh hidung kita, jadi semakin kita merasakan kita bernapas, jadi semakin akrab gitu ya, semakin ya akrab aja. Kalau akrab gimana ya, dekat. Kalau udah dekat ya mungkin saling hormat menghormati atau saling klik gitu ya, mungkin ada rasa cinta gitu ya. Jadi kita bisa menyadari udara itu masuk ya secara pelan dan pelan sekali ya, seperti tamu datang. Kalau kita pintunya kita kecilin ya paling hanya bisa masuk 2 orang atau 3 orang, pasti bisa kita sapa, atau maksimal 5 orang ya, saya doa apa gitu ya. Tapi coba bayangkan kalau bruk gitu ya, nggak bisa. Itu sebabnya kenapa kita bernapas secara pelan. Terus kenapa harus menyentuh hidung? Ya bentuk penghormatan ya gitu, kita sentuh
tamu-tamunya gitu. Jadi dapat sapaan gitu, dapat teguran gitu ya. Jadi tamu-tamu kita persilakan duduk gitu. Jadi senang tamunya. Itu dari sisi analogi tamu ya. Tapi ini dari sisi realnya, oksigen. Yang kita hirup itu adalah O2. Oksigen. Jadi semakin pelan kita bernapas, semakin besar peluang O2 ya, masuk ke dalam tubuh kita. Sekali lagi, semakin pelan kita bernapas, semakin besar peluang O2 yang bersih lagi, karena di hidung kita tuh halus ya, ada filter, ada bulu-bulu filter ya. Coba dicari di anatomi hidung ya, terdiri dari apa saja, pasti ada filternya. Jadi bulu-bulu atau rambut-rambut hidung itu nggak sampai ya. Coba bayangkan kalau umpamanya ada rambut dia gituin, pasti jadi kayak kotorannya juga ikut masuk, jadi filternya nggak berfungsi itu ya. Jadi udara masuk pelan-pelan sehingga fungsi filter daripada hidung kita itu berfungsi. Halus sekali. Dengan halusnya kita bernapas, peluang untuk oksigen yang masuk itu bersih, itu sangat besar. Dan udara-udara yang tidak dibutuhkan atau udara-udara yang tidak bisa masuk karena filter itu ya tidak bisa masuk, otomatis sudah berfungsi maksimal hidung kita. Itu sebabnya pelan. Terus merasakan ini adalah bentuk penghormatan kita kepada udara. Namanya kita menghormati udara, otomatis sudah ada transaksi saling hormat menghormati. Semakin kita menghormati seseorang, otomatis semakin kita dihormati oleh orang itu. Ini udara loh, yang semua orang tahu udara itu adalah energi atau sang bayu ya. Itu adalah salah satu manifestasi daripada Yang Maha Kuasa. Salah satu ya, yang memberikan kehidupan kita seperti air, api, udara ya. Itu salah satu manifestasi daripada Yang Maha Kuasa. Jadi otomatis kalau kita sudah menghormati udara yang notabene adalah manifestasi Yang Maha Kuasa, ya kita menghormati Yang Maha Kuasa. Kalau kita menghormati, apalagi ya, ya itulah bentuk atau cara kita menghormati Yang Maha Kuasa. Bukan di bibir, bukan di apa ya, tapi langsung action. Dijawab ya dari caranya. Nah, masuk lebih dalam lagi fungsinya ini. Apa bukti itu berfungsi? Apa buktinya itu? Apa bukti-buktinya berfungsi? Bukti-buktinya berfungsi ya. Coba saja Anda sekarang duduk ya. Duduk, terus tegakkan. Pejamkan kedua kelopak mata Anda. Tarik napas pelan-pelan. Terjadi sebuah fenomena kesadaran ya. Sampai-sampai ke dua kelopak mata kita terpejam itu bisa
memperlihatkan warna ya. Padahal mata kita tertutup. Tapi ada warna. Ada warna putih. Mungkin Anda bisa warna hitam, warna merah, atau bintang-bintang. Ya itu karena real. Nah karena real, ya itulah benar. Ya itulah kebenaran. Jadi kita secara otomatis kita menyadari kebenaran. Terbiasa kita menyadari kebenaran. Di saat kita menerima sesuatu atau udara itu, jadi kita terbiasa untuk menerima segala sesuatu kehidupan ini dengan benar. Jadi nggak ada penolakan. Tidak ada peluang untuk menolak secara otomatis. Karena apa? Karena nyaman sekali. Dua kelopak mata langsung kita rasakan di sini ya. Kita bisa rasakan di atas kepala ini ya, di ubun-ubun ya. Atau kalau mungkin saat sebelum meditasi atau sebelum kita mulai melakukan meditasi atau perenungan atau penyadaran diri kita bisa saja ini mungkin sakit kepala dan lain sebagainya gitu. Jadi langsung terasa sejuk gitu ya di sini. Iya, sejuk sekali. Nah, begitu kita mengeluarkan napas pelan-pelan, udara yang keluar itu sesuai dengan pelajaran kita di SMP atau STM ya, di fisika atau biologi ya. Itu yang keluar adalah CO2. Iya, CO2. Di mana CO2 itu tidak dan sangat tidak dibutuhkan sekali oleh tubuh kita karena itu racun, mematikan. Faktanya apa? Banyak berita-berita di koran ya, ketika sedang lelah untuk bawa mobil berhenti terus langsung tidur, kaca mobilnya semua ditutup, utamanya yang baru ya, jadi AC-nya masih hidup. Itu mematikan. Kalau sampai lebih dari beberapa waktu sampai oksigen yang ada di dalam mobil itu habis, jadi yang ada hanya CO2 saja. Jadi banyak kasus di Bali sudah ada itu sampai meninggal ya, meredam nyawa gitu ya, meredam nyawa begitu. Nah itulah bukti daripada fungsi kita bernapas secara pelan, mengeluarkan juga secara pelan. Juga karena kita terbiasa bernapas dengan durasi atau ritme 4-5 detik per satu kali putaran napas, kita tentu ingin meningkatkan diri ke hal yang lebih baik, yaitu napasnya lebih panjang supaya oksigennya cepat masuk dan racunnya lebih cepat keluar. Begitu. Di sini sudah terjadi virtual detox. Ya. Di sini sudah terjadi, yaitu sebuah kegiatan yang tidak nyata atau tidak berwujud, tetapi bisa dirasakan dan bisa mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kita. Sangat simpel sekali ya, itu sebetulnya sudah virtual detox. Jadi bagaimana caranya melakukan virtual detox Anda sendiri ya, cukuplah Anda duduk ya, sadari napas itu secara pelan, kemanapun rasakan saja, tidak usah diikuti dengan pikiran, rasakan saja kemana arah napas itu, cukup dirasakan dan keluar. Dari mana udara itu keluar, cukup rasakan saja, tidak usah diikuti mana udaranya itu, tidak usah itu ya. Jadi cukup sekian penjelasannya, dan tentu saya akan
membuat konten-konten yang terbaru berhubungan dengan virtual detox dan berhubungan dengan kesehatan Anda, berhubungan dengan peningkatan emosi Anda, cara berpikir Anda, dan ini ini adalah sebuah cara yang efektif sekali untuk meningkatkan daya batin Anda, ya. Jadi meningkatkan daya batin Anda. Demikian, salam virtual detox, dan sebelum Anda meninggalkan ini, ingat subscribe, ya, subscribe dan tekan like kalau memang benar suka, jangan dipaksakan, ya. Bunyikan loncengnya atau nyalakan ya di samping kanan itu ya, bawah itu ada gambar lonceng di yang sampai ada getaran itu ya. Dan sebarkan kalau memang ini bermanfaat untuk Anda, tentunya bagi keluarga-keluarga Anda yang Anda cintai. Dan ini salah satu cara bersedekah yang paling efektif dan tidak mengeluarkan uang, ya. Belajarlah bersedekah hanya dengan memberikan kebahagiaan, yaitu like, subscribe, ya, dan lonceng. Selamat berbagi dan salam virtual detox. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai di alam sana.